wisata, saya Tasya Putri Utami. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengunjungi beberapa tempat yang paling banyak digemari oleh banyak orang, khususnya oleh kaum milenial. Di manakah itu? Let's start the journey! Selamat datang di Pantai Losari! Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari. Jarak Pantai Losari dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin kurang lebih 20 km dan akan memakan waktu sekitar 30 menit jika melalui jalan tol Insinyur Sutami. Pantai Losari ternyata memiliki kisah yang unik dan patut untuk disimak. Dulunya tempat yang ada di sekitar pantai ini difungsikan sebagai pasar ikan, baik di pagi ataupun siang hari. Setelah itu tetap dijadikan sebagai tempat berjualan beraneka ragam makanan di sore hingga malam hari. Tentu hal ini tak banyak diketahui oleh para pengunjung, tetapi sudah sepatutnya terutama untuk masyarakat sekitar tahu apa saja yang pernah terjadi di pantai ini. Sementara itu, pembangunan di tepi pantai dilakukan pada tahun 1945 yang merupakan ide dari wali kota pada masa tersebut. Diketahui dari jejak sejarah, masa kepemimpinan dimulainya pembangunan adalah pada masa DM van Swieten. Pantai Losari buka selama 24 jam. Harga tiket masuk yang ada di Pantai Losari ini tidak ada alias gratis. Hal-hal yang bisa kita lakukan ketika berkunjung ke Pantai Losari. Yang pertama, menikmati keindahan Pantai Losari bersama teman, keluarga, bahkan yang lebih romantis ialah bersama pacar. Cie. Yang kedua, kita dapat melihat beragam lukisan yang menarik dan dapat memanjakan mata seperti lukisan orang tua asal suku Dayak, lukisan wanita India, lukisan pahlawan asal Makassar Sultan Hasanuddin yang sedang berperang, dan masih banyak lagi lukisan yang lainnya. Di Pantai Losari juga menyediakan sarana transportasi air seperti perahu bebek-bebek dan perahu pinisi yang bisa wisatawan naiki untuk berkeliling di sepanjang pantai sembari melihat dan menikmati Pantai Losari dari tengah laut dan juga melihat Masjid 99 Kubah yang menjadi ikon baru kota Makassar. Wah, seru sekali ya sobat wisata! Kita juga dapat melihat beberapa patung serta tulisan yang menggambarkan suku dari Sulawesi Selatan, seperti patung wanita asal Mandar dan Toraja, dan juga terdapat huruf lontara khas Sulawesi Selatan. Selain itu, kita juga dapat memanjahkan lidah dengan mencicipi kuliner khas Makassar, yaitu pisang epe, di mana proses pembuatannya
dengan membakar pisangnya terlebih dahulu, lalu dipepek atau digepeng menggunakan alat khusus. Setelah itu diberi gula merah dan siap untuk disantap. Selain pisang epek, kita juga dapat menikmati kuliner lainnya, seperti sosis bakar, bakso bakar, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu sobat wisata, di Pantai Losari kita dapat membeli cenderamata khas Sulawesi Selatan untuk dijadikan oleh-oleh ataupun kenang-kenangan untuk menjadi bukti bahwa kita sudah pernah berkunjung ke Makassar. Sobat wisata, itu baru satu daya tarik wisata yang kalian lihat. Yuk kita pindah ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Goa. Let's check it out. Halo sobat wisata, selamat datang di Museum Bala Lompoa, Kabupaten Goa. Let's start the journey. Seperti namanya, Bala Lompoa memiliki arti rumah besar. Tempat ini dahulunya didirikan pada tahun 1936 oleh Raja Goa ke-31 yang bernama I Mangi Mangi Daeng Matutu. Dasar arsitektur yang dipergunakan Museum Bala Lompoa ini adalah rumah panggung khas Bugis dengan ciri khas tangga setinggi 2 meter untuk menuju teras. Kayu ulin merupakan material utama yang dipergunakan untuk membangun tempat ini. Ketika masuk ke dalam museum, kita dapat melihat begitu banyak koleksi bernilai sejarah seperti barang-barang berharga bekas peninggalan Kerajaan Goa Makassar hingga silsilah penguasa Kerajaan Goa hingga saat ini. Bangunan di museum ini terbagi menjadi 2 ruangan, yakni ruangan utama dengan luas 60 x 40 meter persegi yang berisikan furniture umum seperti lambing, peta kekuasaan Kerajaan Goa, senjata-senjata yang digunakan saat perang, hingga silsilah keluarga dan kedudukan jabatan Kerajaan Goa hingga saat ini. Selain itu, terdapat juga ruang teras seluas 40 x 4,5 meter persegi. Nah, ketika pengunjung berkunjung ke dalamnya, pengunjung dapat melihat sejumlah benda yang terbuat dari emas asli yang meriaskan aneka batu permata yang berharga.
Beberapa di antaranya adalah gelang, cincin, kalung, anting, kancing, parang besi tua atau lasipo, dan senjata sakti milik raja atau sudanga. Pengunjung juga dapat melihat berbagai macam barang-barang peninggalan kerajaan Goa seperti baju adat, baju perang, perlengkapan makan dan minum, hingga uang yang menjadi alat jual beli pada zaman kerajaan dahulu. Lebih menariknya lagi, ketika pengunjung datang ke Museum Bala Lompoa, pengunjung dapat menyewa baju tradisional Sulawesi Selatan, baju bodolo. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri ketika pengunjung berada di Museum Bala Lompoa. Pengunjung dapat mengambil foto dengan mengenakan pakaian tradisional yang tentunya akan menjadi momen yang berharga. Pengunjung juga dapat menggunakan jasa guide lokal apabila ingin mendapatkan arahan ketika memasuki Museum Bala Lompoa ini. Untuk saat ini, Museum Bala Lompoa sedang menjalani proses rekonstruksi, di mana halaman pekarangan Museum Bala Lompoa saat ini sedang direnovasi, demi memperlengkap segala fasilitas dan dapat menambah rasa puas wisatawan ketika datang berkunjung ke Bala Lompoa. Oh iya, untuk masuk ke museum ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak loh. Dengan Rp2.000 saja, wisatawan sudah dapat masuk dan berkeliling ke dalam Museum Bala Lompoa untuk menikmati sajian budaya dan sejarah yang ada di dalam museum. Makassar sudah, Goa sudah. Yuk kita ke Kabupaten Takalar. Halo sahabat wisata, selamat datang di Pantai Punaga. Keindahan panorama alam Pantai Punaga sajikan pemandangan alami dari kontur pantainya yang bervariasi, membuatnya semakin unik untuk didatangi. Pengunjung yang penasaran dengan pesonanya bisa langsung mendatanginya. Cukup ramai dikunjungi, seolah tak pernah hentinya para wisatawan berdatangan, silih berganti hanya untuk sekedar menikmati panoramanya. Maka dari itu, let's start to journey. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus kan? Baik, mari kita melangkah ke objek wisata yang kedua, yaitu Telaga Komara. Selamat menyaksikan. Telaga Komara merupakan salah satu objek wisata yang akan membuat teman-teman terdecak kagum dengan keindahan yang dimiliki. Telaga ini berada di antara pegunungan Komara yang terletak di Desa Komara, Kecamatan Pulau Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan.
Toluco adalah benteng peninggalan Portugis yang berada di Kelurahan Sanaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Benteng Toluco dibangun oleh seorang panglima Portugis yang bernama Francisco Serrao pada tahun 1540. Benteng ini dibangun Portugis sebagai pertahanannya dalam menguasai Cengki dan juga menguasai dominasinya di antara bangsa Eropa yang lainnya. Benteng ini diambil alih oleh Belanda pada tahun 1610 dan direnovasi oleh Peter Boone. Pada tahun 1864, oleh Residen P. van der Krap, benteng Toluco dikosongkan karena sebagian bangunannya telah rusak. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memugar benteng ini pada tahun 1996 hingga 1997.
merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang ada di Makassar dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Tempatnya terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga. Nah, bagi kamu yang belum tahu, ada tongkrongan baru dan kekinian loh. Namanya The Beach Stone Cafe Makassar. The Beach Stone Cafe ini mengadaptasi konsep dari La Plancha Seminyak Bali yang merupakan destinasi favorit di Pulau Dewata. Halo Sobat Wisata, sekarang kita lagi berada di Beachstone. Let's start to the journey. I want you all the time, every night. Tell me you feel it too, you don't have to play it cool. Cause I got you on my mind, on my mind, on my mind. The Beachstone Cafe juga sangat cocok dikunjungi bagi para pemburu sunset, sepasang kekasih, family, ataupun sahabat dan kerabat-kerabat teman-teman sekalian. Di pantai ini juga wisatawan dapat menyaksikan langsung momen matahari terbenam sempurna tanpa harus terhalang oleh bangunan-bangunan tinggi. Suasana yang tenang, begitu pas bila ingin bersantai sejenak menepi dari hiruk-pikuk kota Makassar. Got you on my mind, on my mind, on my mind. I want you all the time, every night. Untuk fasilitasnya sendiri cukup lengkap. Wisatawan bisa memilih bersantai di gazebo dan tersedianya long table, lesehan, beanglay, kursi kaleng, serta ring bed. Bahkan, kafe menyediakan wahana seperti banana boat dan floaties. Selain itu, di The Beachstone Cafe ini juga menyediakan toko souvenir agar kita bisa membeli oleh-oleh ketika kita pulang dari destinasi ini. Menarik sekali bukan? Nah, itu dia tadi perjalanan kita hari ini di Beachstone. Semoga kalian mendapatkan banyak informasi dari video ini. Bye! You all the time, every night. Tell me you feel it too, you don't have to play it cool. Cause I got you on my mind, on my mind, on my mind. 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 Into your eyes, girl, it gets me every time, and I thought that you should know that I got you on my